Halo anak-anak, kembali bersama Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3 dan 4. Nah, anak-anak, pada pembelajaran 1 dan 2, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung kerjasama dalam keberagaman. Mari pada saat video pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan kembali. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Bekerja sama dalam keragaman. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Nah, pada video sebelumnya yang sudah Miss Dewi jelaskan, kita sudah belajar bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat, gagasan pokok merupakan ide pokok yang terdapat di awal paragraf atau akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung merupakan uraian dari gagasan pokok atau penjelas dari gagasan pokok. Nah, anak-anak, mari kita simak bacaan berikut. Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, anak-anak, dari bacaan ini kita akan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Miss Dewi akan bahas paragraf 1. Iya, gagasan pokok paragraf 1 terdapat di awal paragraf. Nah, tradisi lompat batu dari suku Nias. Itu gagasan pokok dari paragraf 1. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya adalah suku Nias berasal dari Pulau Nias, Sumatera Barat. Gagasan pendukung berikutnya, lompat batu atau Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Nah, kita sudah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 1. Tugas anak-anak adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 2 dan paragraf 3. Kerjakan di buku tugasnya dan nanti akan dikumpulkan pada saat orang tua ke sekolah mengambil buku temanya. Selanjutnya adalah, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Nah, sekarang bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya ya anak-anak saat kalian berteriak di lapangan dan berteriak di kamar mandi? Perhatikan gambar tersebut. Yuk, mari kita akan bahas, simak bersama-sama mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang pertama, macam-macam bunyi pantul. Yang pertama itu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Yang kedua, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai
diucapkan. Jadi akibatnya bunyi pantul tersebut mengganggu bunyi asli sehingga suaranya tidak terdengar jelas. Ya, itu gaung atau kerdam. Terus yang ketiga ada gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai diucapkan. Jadi, bunyi pantul terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di goa-goa, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Nah, dari penjelasan yang sudah kita dengarkan tadi, sudah bisa membedakan ya anak-anak mana yang lebih jelas suaranya saat kalian berteriak di lapangan atau di kamar mandi. Pada saat di mana terjadi pemantulan suara atau pemantulan bunyi? Iya, benar sekali. Pada saat anak-anak berteriak di kamar mandi. Karena pada saat anak-anak berteriak di kamar mandi, antara sumber bunyi dengan dinding itu jaraknya dekat. Sehingga terjadilah pemantulan bunyi. Tugas yang kedua, lakukan kegiatan berikut bersama orang tua atau bersama teman atau bersama kakak, bersama adik di rumah. Contohnya, ambil beberapa botol atau alat lain yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. Kedua, bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Terus yang ketiga, bunyikan juga peralatan tersebut di luar ruangan. Nah, apa yang terjadi? Catat hasilnya dan bandingkan. Ya, itu untuk tugas yang dikerjakan anak-anak untuk tugas 2, membandingkan penyerapan dan pemantulan bunyi. Nah, anak-anak, pada saat kalian melakukan tugas ini bersama orang tua atau bersama teman-teman, perlu tidak adanya kerjasama? Iya, sangat perlu sekali kerjasama tersebut. Iya, bekerja sama dalam keragaman itu penting ya anak-anak. Di setiap lingkungan kehidupan tentu terdapat perbedaan antar warga setempat. Begitu juga di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah juga ada perbedaan keragaman. Nah, bentuk perbedaan di lingkungan sekolah diantaranya sebagai berikut. Perbedaan suku bangsa atau asal daerah. Ada yang berasal dari Bali, suku Jawa, suku Batak. Nah, perbedaan agama. Ada yang beragama Hindu, beragama Kristen. Kalau di kelas kita ada yang beragama Islam, Buddha, Konghucu. Nah, perbedaan ras atau warna kulit. Ada yang kulitnya putih, kulitnya hitam, atau rambutnya lurus, atau rambutnya keriting. Perbedaan status sosial. Ya. Terus yang kelima, perbedaan budaya daerah asal. Kita mempunyai budaya tersendiri atau budaya masing-masing. Nah, perbedaan bukanlah penghalang untuk bekerja sama antar sesama manusia. Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia mempunyai rasa senasib, sepenanggungan sehingga dikembangkan sikap tolong-menolong dan bekerja sama tanpa mempermasalahkan perbedaan atau keberagaman baik suku, agama, sosial maupun budaya. Nah, tugas yang ketiga adalah tuliskan contoh-contoh perbedaan yang ada pada teman sekelasmu. Kedua, tuliskan 5 contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Kerjakan di buku tugasnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Miss Dewi harap anak-anak sudah mengerti dan paham bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. 2, mengerti, mengidentifikasi pemantulan dan penyerapan bunyi. Terus yang ketiga, kerjasama dalam keragaman. Anak-anak bisa mempraktekkan di rumah bagaimana cara kita bekerja sama di dalam keragaman. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.